Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bang Fanani. Bagi Bapak Ibu yang mau mengaktifkan dan mau memutakhirkan data diri atau PDM, pemutakhiran data secara mandiri di MySAPKBKN, hal-hal yang perlu dipersiapkan dan cara mengaktifkan SAPKBKN akan kita bahas di sini. Untuk yang pertama, kita nanti akan membahas isian dan dokumen yang akan diunggah di MySAPKBKN. Apa saja isian dan dokumen yang akan diunggah, yang akan kita persiapkan, dan bagaimana mengaktifkan SAPKBKN itu sendiri. Terus ikuti channel ini, jangan lupa share, like, dan subscribe. Sebelum kita melangkah ke pokok pembahasan untuk mengaktifkan SAPKBKN ini, yang perlu diketahui Bapak Ibu semua adalah bahwa SAPKBKN ini wajib untuk diaktifkan dan dilakukan pemutakhiran data mandiri. Karena apa? Karena data-data di MySAPKBKN ini akan digunakan oleh BKP SDM untuk melakukan pengeluaran surat keputusan, baik itu SK berkala, SK kenaikan pangkat, dan SK-SK lainnya, termasuk SK pensiun. Jadi disebutkan bahwasanya kalau tidak melakukan pengaktifan SAPKBKN dan tidak melakukan pemutakhiran data mandiri, maka pengurusan SK berkala, SK kepangkatan maupun SK lain dan juga SK pensiun itu tidak akan diproses. Jadi ini menjadikan syarat wajib bagi semua yang memiliki NIP atau NIP untuk melakukan pengaktifan di aplikasi atau lebih baiknya masuk saja ke webnya mysapk.bkn.go.id. Inilah dokumen yang harus kita persiapkan yang nantinya akan kita upload ketika melakukan pemutakhiran data mandiri. Pemutakhiran data mandiri ini wajib dilakukan setiap PNS, yang dimana setiap kabupaten kota itu sudah dijadwal menurut tanggalnya masing-masing. Jika ada pengumuman untuk melakukan PDM dan dipersilakan untuk melakukan update data diri, maka mohon dicermati tanggal deadline-nya. Jadi ada masa berlakunya. Jadi ada tanggal mulai dan tanda berakhirnya pengusulan data secara mandiri. Karena tiap kabupaten oleh pusat telah dilakukan penjadwalan. Yang pertama ada profil yang harus kita update. Dokumen yang diunggah tidak ada. Yang kedua ada pangkat atau golongan. Ini satu data yang harus diupload, hanya satu data. Ada SKKP kenaikan pangkat dan Pertek kenaikan pangkat, ini opsional. Jenis unggah ini ada wajib dan opsional. Dikatakan satu data ini datanya harus satu, yakni dijadikan PDF menjadi satu PDF. Dua dokumen ini. Terus yang ketiga ada pendidikan, ini juga satu data, jadi ada SK pencantuman gelar, ini opsional, tidak wajib, ada ijazah, ada transkrip nilai. Jadi pendidikan ini nantinya harus satu data juga, yakni PDF-nya ini dijadikan satu, uploadnya ini harus satu saja, satu klik gitu, satu uploadan. Yang keempat ada jabatan, ini juga satu data, yakni SK jabatan dan surat pelantikan ini dijadikan satu PDF. Ada 5 PMK, ini lebih dari satu data, yakni ada SK PMK.
Ini juga wajib di-upload. Ada nomor 6, ada CPNS, PNS, ada SKCPNS, ada SKPNS, ini juga wajib dan juga diupload dalam satu data. Ini diklat kursus juga satu data, ini wajib dilampirkan. Jika ada pernah diklat prajabatan dan sebagainya, ini satu data, ini berarti harus dijadikan satu PDF. Beberapa file ini dijadikan satu PDF-nya. Ada 8, nomor 8 keluarga, lebih dari 1 orang tua, kartu keluarga, akte kelahiran. Ini diupload ya, di scan PDF. Terus ada pasangan, surat nikah, ini ada anak, akte buktinya ini ada akte kelahiran. Terus ada SKP juga, ada penghargaan, ada organisasi apa saja. Ini kalau nomor 12 ini CLTN ini cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara. Misalkan ini cuti tahunan ataupun cuti yang di luar tanggungan negara, cuti tidak bekerja seperti itu, ada suratnya, ada surat keterangan dari pemerintah daerah atau instansi lainnya yang dimana PNS tersebut berada atau dinaungi pada badan atau lembaga tersebut, itu bisa dilampirkan dalam pemutakhiran data mandiri. Setelah ini kita akan coba mengaktifkan My SAPK BKN. Bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan, ini akan saya coba peragakan atau kita coba demokan bagaimana cara mengaktifkan, karena kalau belum diaktifkan kita tidak bisa melakukan pemutakhiran data mandiri. Setelah kita mengetahui dokumen apa yang harus dipersiapkan, Bapak Ibu harus masuk ke mysapk.bkn.go.id. Tulisannya seperti di atas, mysapk.bkn.go.id. Tampilannya akan seperti ini. Kita akan disuruh untuk memasukkan NIP. Coba kita masukkan NIP seperti itu. Kita masukkan NIP, terus kita masukkan password. Password ini kita bisa isikan NIK kita. Jadi ini NIP untuk nomor induk pegawai, terus passwordnya ini NIK di KTP. Jadi setelah kita login, kita masukkan NIP, passwordnya kita masukkan NIK KTP, lalu kita login. Setelah kita login, secara otomatis akun kita sudah aktif, sudah mengaktifkan My SAPK BKN. Di dalamnya nanti kita disuruh upload berkas tadi yang sudah kita scan. Tapi rata-rata Bapak Ibu ada kendala. Pada waktu memasukkan NIP dan memasukkan password berupa NIK di KTP ini, biasanya data tidak terdeteksi seperti itu. Maka yang harus kita lakukan adalah mengeklik lupa password. Kita coba klik ini, lupa password, sebelahnya login. Kita klik lupa password, maka tampilannya akan seperti ini. Kita diwajibkan untuk mengisi NIP kita, dan kita disuruh untuk memasukkan email. Email ini adalah email waktu kita mendaftarkan di PUPNS. Jadi pada waktu dulu kita mengaktifkan PUPNS, kita masukkan emailnya di sini, nanti kita akan dikirimi token oleh My SAPK BKN. Dan di situ kita bisa mereset password. Tapi yang perlu diketahui, email yang kita masukkan ini harus masih aktif atau Bapak Ibu masih mempunyai passwordnya untuk masuk ke emailnya. Jika emailnya sudah tidak aktif atau lupa, emailnya ini lupa, tidak tahu passwordnya atau sudah tidak aktif, ini ada petunjuknya. Email salah, di bawah ini ada
email salah atau tidak sesuai, silahkan hubungi Biro SDM atau BKP SDM instansi masing-masing. Kalau dahulu namanya BKD, sekarang berubah menjadi namanya BKP SDM. Silahkan Bapak Ibu jika lupa email atau emailnya tidak aktif atau lupa password email, silahkan buat email baru dan serahkan di BKD atau BKP SDM di kabupaten kota instansi masing-masing. Setelah itu, setelah kita mendaftarkan email di BKD atau BKP SDM, nantinya kita harus kembali ke halaman ini lagi. Kita masukkan NIP kita, dilupa password ini, kita masukkan email, nanti kita baru bisa mereset password kita. Demikian, jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.